Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, wa ba'd. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Masad. Bisa juga dinamakan dengan surat Al-Fat. Diambil dari kata pertama. Bisa juga dinamakan dengan surat Abi Lahab. Juga bisa dinamakan dengan surat Al-Lahab. Surat ini punya 4 nama: Al-Masad, Al-Masad, Abi Lahab, dan Al-Lahab. Abu Lahab. Al-Munasabah, korelasi dan hubungan antara surat ini dengan surat sebelumnya. Dalam urutan Al-Quran, surat ini ada setelah surat An-Nasr, Idza jaa nasrullah wal fath. Dalam surat An-Nasr, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa balasan orang yang taat, orang yang soleh, orang yang beramal soleh, orang yang baik itu akan diberikan kemenangan, kesuksesan, dan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Maka sebaliknya dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa balasan orang yang menentang, orang yang tidak patuh, tidak tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya adalah kecelakaan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab turunnya surat ini atau sababun nuzul dalam riwayat Bukhari dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk mulai berdakwah secara terang-terangan. Jadi Rasulullah 3 tahun itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dari pintu ke pintu, kepada orang-orang dekat, dan itu pun tersembunyi sebenarnya. Tidak berani terang-terangan, atau bukan tidak berani, tetapi perintah dari Allah agar memulainya dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Setelah itu turun ayat yang mengatakan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Berterus teranglah kamu wahai Muhammad di dalam menyampaikan apa yang diperintahkan kepada kamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sejak itu Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, mengajak orang secara terbuka. Dan ayat yang memerintahkan agar Rasulullah SAW mulai dakwah terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Maka prioritas pertama yang harus dilakukan oleh Muhammad SAW ketika mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan adalah mengajak orang dekatnya dulu, kerabatnya dulu, keluarganya dulu. Dan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kewajiban mengajak orang lain agar berbuat baik, berdakwah, menyerukan kebaikan kepada orang lain itu harus dimulai dari keluarga, lingkungan terdekatnya, keluarganya. Makanya ada kaidah mengatakan aslih nafsak wad'u ghairak. Perbaiki diri kamu sendiri dulu, keluarga kamu, wad'u ghairak, baru perbaiki orang lain. Dan ini cocok sekali dengan ayat dalam surat At-Tahrim. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman,
jagalah oleh kalian diri kalian dari api neraka. Diri kalian dulu, wa ahlikum baru keluarga kalian naro dari api neraka. Jadi kewajiban untuk menjaga, membentengi dari api neraka itu diarahkan pertama kepada diri kita, keluarga kita, kemudian kepada orang lain. Kalau diri kita sendiri belum benar, keluarga kita juga belum benar, bagaimana kita bisa memperbaiki orang lain? Orang lain akan mencemooh kita. Wah, kamu sendiri saja begitu, masa ngajak orang? Keluarga kamu dulu, kalau kamu aja belum benar, ngajak kita. Nah, paling orang mengatakan seperti itu. Makanya diri kita harus kuat dulu, baru kita akan didengar oleh orang lain. Riwayat lain menjelaskan bahwa sebab turunnya surat ini adalah suatu ketika Abu Lahab ketika diajak oleh Rasulullah masuk Islam, dia mengatakan, "Mada qultu idza amantu bika ya Muhammad?" Kalau aku beriman kepada kamu ya Muhammad, aku dikasih apa? Kata Abu Lahab. Jawab Nabi Muhammad, "Tu'ta ma yu'ta muslimun." Kamu akan diberikan apa yang diberikan oleh orang-orang Islam, sama. Kata Abu Lahab, "Mali alaihim fadlun." Kalau begitu aku tidak punya kelebihan atas mereka. Kalau aku diberikan yang sama dengan yang diberikan oleh orang-orang Islam pada umumnya, berarti aku nggak punya kelebihan, nggak punya keistimewaan. Tabban min dinin. Kalau dia mengatakan, celakalah agama seperti itu, agama yang menyamaratakan semua manusia. Jadi gak mau Abu Lahab itu disamakan dengan manusia yang lain. Pengennya dia itu lebih tinggi, lebih dihormati, lebih diagungkan. Gak boleh disamakan dengan orang lain. Dan inilah rahasia kenapa yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali berbondong-bondong masuk Islam sejak Rasulullah SAW mendakwakan agama Islam, itu adalah orang-orang lemah, budak-budak, orang-orang tertindas, orang-orang yang strata sosialnya rendah. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak punya ambisi kedudukan, ambisi jabatan, ambisi kekuasaan. Kalau harus masuk Islam, nggak ada jabatan dan kedudukan yang hilang. Justru kedudukan mereka disamakan dengan tokoh-tokoh mereka, karena dalam Islam semua manusia sama. Makanya pembesar-pembesar nggak mau masuk Islam. Kalau masuk Islam disamakan dengan yang lain, disamakan. Makanya terkadang mendakwai orang besar itu susah, lebih susah ketimbang mendakwai orang-orang kecil. Kalau orang besar punya jabatan, punya kuasa kedudukan itu biasanya jualan mahal, susah. Lah Rasulullah pernah mencoba untuk konsep memprioritaskan mendakwai orang-orang besar, pemuka-pemuka kafir Quraisy, dengan alasan kalau mereka sudah masuk Islam maka rakyatnya juga akan dengan mudah masuk Islam. Tapi tidak mudah, Rasul tidak berhasil. Ketika Rasulullah sudah sangat antusias, konsen untuk mendakwai pemuka-pemuka Quraisy itu, datang orang lemah, tertindas yang namanya Abdullah ibn Umi Maktum, minta Rasulullah mengajarkan Islam, mengajarkan kebaikan kepadanya. Rasulullah bermuka masam tidak mau. Kemudian, kenapa? Sibuk dengan orang-orang besar.